Gue orangnya suka membantu sesama. Dari kecil gue dibilangin sama bapak gue, Randy, kekayaan itu nggak dilihat dari berapa banyak yang kita punya, tapi berapa banyak yang kita kasih. Maka dari itu, gue orangnya suka memberi bang, biar cepet kaya. Contohnya ini orang nih. Kesian kayaknya, miskin banget gue ngeliatnya. Tuh, rumahnya udah reot, mobilnya udah reot, bininya udah peot, duitnya dikit banget itu yang berserakan. Ya ampun, gak tega banget gue, ya Allah. Kenapa dari kalian semua gak ada yang mau datang membantu dia? Oke, gue mesti ngerti. Mungkin kalian semua masih pemula ya jadi orang baik. Jadi di sini gue mau kasih tutorial step by step memberi kepada yang membutuhkan. Step pertama, pastiin itu pagi-pagi. Oh iya dong, mesti pagi-pagi. Karena orang-orang ini tuh masih fresh, masih belum dapat sentimen-sentimen eksternal dari mana-mana. Catat tuh, catat. Step kedua, pakai assalamualaikum. Assalamualaikum. Mesti pakai assalamualaikum biar orang langsung nangkep kita itu orang baik. Step ketiga, perkenalan dan maksud tujuan. Perkenalkan Pak, kami dari warung Ketek Kebleng. Kami sebagai malaikat tak bersayap ingin mengajukan bantuan Pak. Mengingat hidup Bapak yang lagi serba susah kan. Rumah reot, mobil reot, bini peot. Susah banget lah, pokoknya Pak gak bisa bohong lagi. Jadi Pak, bantuan kami ini berupa pinjaman dana berjangka dalam bentuk tajos Pokemon. Nah, di sini ada 3 level. Mas, bentar mas. Saya nggak susah kok. Dengar dulu Pak, dengar dulu. Siapa tahu Bapak habis dengar ini langsung jatuh miskin Pak. Ada 3 level. Yang pertama Charmander. Ini Bapak bisa minjem hingga 10 juta. Yang Charmelon itu 20 juta. Dan Charizard 50 juta. Oh, jadi maksudnya kalau saya ada keperluan lebih dari gaji saya bisa pakai dong. Nah, itulah mengapa kami hadir di sini membantu Bapak gitu. Pokoknya apa juga Bapak beli, saya orang baik bakal bayarin dulu Pak. Urusan Bapak balikin ke saya belakangan dengan fee 5% tiap bulan. Kurang baik apa Bapak? Oh gitu. Kalau gitu saya ngambil yang Charmander deh, yang 10 juta. Loh, kenapa Charmander? Kan ada Charmeleon, ada Charizard. Bapak orangnya gak suka dibantu ya? Ya nggak apa-apa, takut nggak kebayar aja sama saya mas. Step keempat, bujuk ampe mau. Coba gini, Bapak saya minta dulu slip gajinya coba. Lah, Bapak gaji 5 juta masa ngambilnya cuma yang 10? Nanti buat betulin mobil gimana Pak? Kalau bini Bapak ngajak ke Singapura gimana? Kalau anak Bapak pengen trek Tamiya gimana? Pasti itu lebih dari 10 juta Pak. Mas itu apa di kepala? Balik lagi, kita kan orang baik ya Pak. Pengen ngebantu Bapak nih ceritanya ya kan. Ngebantu memenuhi kebutuhan Bapak. Bapak gak apa-apa ngambil 20, itu kan cuma limit aja Pak. Kalau Bapak pemakaiannya tetap di bawah 10 juga gak apa-apa Pak. Walaupun fee-nya tetap 5%. Nah gitu loh Pak. Tapi gaji saya kan cuma 5 juta mas. Kalau saya ternyata pakainya lebih, saya nggak bisa balikin ke mas dong. Itu gimana? Lah gak apa-apa Pak. Bulan depannya saya bakal kasih Bapak, apa sih dari tadi repot amat. Bulan depannya saya bakal kasih Bapak 3 mingguan buat balikin sisanya Pak. Dengan bunga 10% gitu loh Pak. Oke deh, saya ambilan Charmeleon. Step kelima, formalitas. Baik, karena Bapak sudah setuju dengan 20 juta ya, silakan Bapak tanda tangan di sini supaya saya bisa mulai bantu Bapak. Bisa dibaca-baca dulu aja. Cuman isinya sih kurang lebih seperti apa yang tadi saya jelaskan ya Pak. Kalau Bapak malas baca atau Bapak udah percaya sama saya, langsung tanda tangan aja Pak. Silakan beri tanda tangan dulu Pak. Ya Pak, tanda tangan dulu. Silakan Pak. Tanda tangan dulu Pak. Tanda tangan Pak. Bang, itu orang susah juga tuh bang. Gak mau dibantu bang. Hah? Mana? Oh itu mah orang serba punya. Lihat tuh, masih seger, masih diberi kesehatan. Bukan orang susah, itu mah beda. Kita juga mesti milih-milih bre, mana-mana orang yang mesti dibantu biar tepat sasaran gitu. Aduh, udah bu, sakit, ampun bu, ampun. Apa nih Susis? Mas, emang bener dia ngambil tajos Pokemon? Iya kemarin Bu. Oh, bandel ya. Oh, berani ngibulin udah, Bu, gua sakit, loh. Bu, Oh, sakit. bagus ya, Ampun, bagus. Bu, Sudah Bu, pintar ampun, Bu. ngibul. Maaf, ini ibu siapanya emang? Saya istri pertamanya, Mas. Itu tajos kemarin buat bini keduanya. Buat saya nggak ada. Ya elah si Bapak yang adil dong Pak. Punya 2 pintu masa tajosnya cuma 1? Loh, emang boleh punya 2, Mas? Lah bisa Bu. Kan kita tuh orang baik. Mas, jangan mas. Gak kuat saya bayarnya ntar. Buatin juga buat saya, Mas. Atas nama dia ya. Oke, bentar ya Bu, saya tanya kepala cabang dulu. Boleh Bu, gas. Ya mas, mati berdiri saya ntar utang saya melejit. Ya Bapak tenang aja, kan limit Bapak 20 nih, gaji Bapak 5 juta kan. Tinggal Bapak komunikasikan aja ke bini-bini Bapak. Pakainya jangan lebih dari 2,5 juta ya. Udah kan, simple. Tuh, dengar. Ya teorinya mah begitu emang. Udah lah, gak pakai banyak bacot. Ini Bapak tinggal tanda tangan aja, langsung kita proses. Ingat loh, bini Bapak 2. Harus adil Pak jadi orang. Husband warrior of justice. Ayo Pak, langsung tanda tangannya Pak. Gak pakai lama Pak. Ayo langsung tanda tangan. Bang, lapor. Si Panugroho telat bayar. Asal lu pada orang-orang tahu nih ya, banyak yang udah kebantu sama kita. Ada yang udah punya mobil, punya rumah, punya TV, motor, kontrakan 8 pintu, etc. Bukan lagi sombong nih, maaf. Contohnya aja si Bapak ini nih. Dia udah dari zaman kibadan mau punya mobil biar bisa bawa bini sama anak-anaknya ke Jupiter, tapi nggak pernah kesampean. What the hell I know? Karena dana itu tadi bang, miris kan. Tiap hari duit dia cuma habis buat makan lagi, nggak jelas habisnya, makan mulu. Akhirnya apa? Umurnya manjang tapi nggak punya mobil. Buat apa umur panjang tapi nggak punya mobil?
Mikir. Berawal dari dia datang ke dealer, Bang. Mbak, mobil yang bisa ngeng-ngeng. Terus mbaknya nawarin. Kalau cari yang ngeng-ngeng ini yang paling ngeng nih, Pak. Terus bapaknya nanya. Berapaan, Mbak? Mbaknya jawab. 200 juta. Bapaknya kalang kabut. Kenapa kalang kabut? Karena si bapak cuma bawa duit boleh ngorek celengan ayam. Di saat seperti inilah orang seperti gua dibutuhkan. Bapak mau beli mobil tapi nggak punya ini. Bagi dong, berapa lembar kayak bagi dong. Tar dulu. Nggak dapet. Bapak mau pakai ini buat beli mobil? Mau dong mas, tolong bantu saya wahai orang baik. Tenang aja bapak. Bapak tinggal tanda tangan ini, mobilnya capcus bawa pulang. Nanti tinggal bapak cicil aja 5 juta per bulan selama 5 tahun 10 bulan. Tar dulu. Kok kayak ada yang salah? 5 tahun 10 bulan kan 70 bulan. Kali 5 juta 350 juta. Goblok! Kan mobil ini harganya 200 juta mas. Ya bapak mau nggak nih? Ya mau lah, siapa yang nggak mau? Nih mas. Udah jalan 4 tahun 10 bulan loh. Setahun lagi lunas. Duit udah masuk 290 juta. Pak Abdul datang ke sini, ada yang bisa saya bantu? Itu ini mas, saya kan masih sisa angsuran 60 juta. Ini saya ketimpangan duit dari kayangan, mau saya langsung lunasin aja mas, bisa kan? Oh, tidak bisa. Tak semudah itu Purgoso. Lah ngapa emang? Gak bisa Pak Abdul, kita harus sesuai perjanjian dong. Kan orang yang saya bantu tuh gak cuman bapak. Kalau bapak tiba-tiba bayar lunas begini, pala saya langsung pecah Pak. Oh my god, pusing 7 benua. Lah kan sama aja mas, justru harusnya mas seneng juga dong. Jadi urusan kita cepet kelar. Ya udah deh, berarti bapak udah bawa duit sisanya plus denda ya? Ya udah. Dan apa? Denda bapak, nggak baca surat perjanjiannya? Iya, gua bego. Udahlah Pak, sini saya bilangin. Daripada bapak bayar sekarang, itu duit kan bisa dipakai buat yang lain Pak. Emang bapak mobil 1 cukup, rumah 1 cukup, bini 1 cukup. Ini saya nggak tega aja sama bapak nih, kan saya orang baik Pak. Daripada itu duit dimatiin, mending putar lagi Pak. Iya sih, saya dari dulu udah cita-cita ke Jepang, mau goyang-goyangin batang pohon sakura. Nah itu tahu. Udah bapak jangan gegabah, bawa pulang dulu duitnya, terus bayar aja kayak biasa Pak. Oke deh, salim dulu mas sama orang baik. Nah pinter, udah gede. Udah sana. Satu lagi orang terbantu sama kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo udah pulang tuh. Tar dulu, napas dulu. Kenapa muka nekuk begitu? Kenapa ya? Duit yang kemarin 60 juta udah kepake semua bun. Ya udah, kan kemarin kita poya-poya bareng. Apaan sih? Kenapa emang penasaran? Kena PHK masal. Yah, kok bisa? Tar dulu udah, jangan tanyain dulu dah. Ya terus gimana dong kita? Cicilan mobil gimana? Bang, lapor, si Panugroho telat bayar. Nah, telat bayar, jackpot. Maksudnya, oh my god, kenapa bisa sampai telat dia? Ya ampun, sedih banget. Pasti ada sesuatu yang menimpa dia nih. Gua gak mau sujon, gua harus tanyain dia langsung. Halo? Halo Pak, ngobrol lagi kita. Sehat Pak? Ini siapa ya? Ini siapa? Masa nggak kenalin suaranya Pak? Bang Edi tukang galon ya? Bukan Pak, ini Randy dari warung ketek kebleng Pak. Oh iya. Aduh mas, gimana ya? Kemarin anak saya kecelakaan, makanya saya telat bayar ini tajosnya. Kok bisa Pak? Kok bisa anak Bapak kecelakaan? Ya gimana ya? Udah jodoh mas sama aspal. Saya turut berduka ya Pak, karena Bapak telat bayar. Jadi kita akan ngasih Bapak kesempatan 3 minggu untuk lunasin yang belum kebayar ya Pak. Aduh, saya kan lagi susah mas. Iya saya ngerti Pak. Kekurangan Bapak itu 6.300.000 dibagi 3 minggu, berarti Bapak dikenakan per hari 300.000 plus bunga 10% ya Pak. Jadi 330.000. Lah bunga? Iya bunga, Bapak tahu kan bunga yang mekar itu loh. Ya elah mas, boro-boro bayar segitu mas. Ini aja masih kurang buat obat anak. Udah gak usah pakai spek-spek nangis mas. Ini berasal dari lubuk hati saya yang paling dalam Pak. Saya ini orang baik. Pelunasannya kami tunggu di akhir minggu ketiga ya Pak. BTW lewat jam 12 malam udah dihitung telat ya Pak. Selamat beraktivitas kembali. Mas, start dulu mas. Kenapa? Apaan nih? Mau ngapain nih? Pak Abdul ketemu lagi kita. Mas ini apaan? Gue bawa mobil derek. Nah jadi begini Pak, saya sebenarnya udah bayar sama Bapak nih. Cuma masalahnya Bapak gak kooperatif. Kok bisa sisa 60 juta telat 3 bulan? Ya itu masalahnya mas. Kemarin saya mau lunasin, mas bilang tar-taran aja. Duitnya udah kepake semua tapi saya di PHK. Gini. Kalau saya mau ngomong jahat mah bisa begini Pak, derita lo. Tapi karena saya orang baik ya Pak, kita longgarin aja deh angsurannya jadi 3 tahun. Gimana? Oh gimana tuh maksudnya tuh? Bapak kan nyicil 5 juta sebulan. Nah sekarang jadi 3 tahun dengan cicilan 2,5 juta sebulan gitu Pak. Bentar, kita mikir dulu mas. 3 tahun 36 bulan kali 2,5 juta jadi 90 juta. Lah nama 30 juta mas. Ya itu saya ngasih kelonggaran aja sih. Itu juga kalau Bapak mau. Kalau saya nggak mau? Bre, tarik. Jangan dong. Ya udah deh, mau deh. Saya mau. Nah, sip. Bapak tinggal tanda tangan aja di sini. Kita langsung proses, nggak pakai lama, langsung berubah jadi 3 tahun. Silakan Pak, ditanda tangan aja Pak. Langsung Pak, ayo Pak, langsung tanda tangan. Stop.
Ayah, udahlah nggak apa-apa, ikhlasin dulu aja. Ikhlasin enak aja. Masa duit 200 juta lebih hilang gitu aja? Ya nggak apa-apa, ayah. Yang penting kita tenang. Nggak. Enak aja. Masa bertahun-tahun gua kerja duit melayang gitu aja? Iya juga ya, kesian ya. Padahal gue niatnya udah baik loh, tapi kok malah dia jadi pusing begini? Pak, mau tanya pak, kalau bapak di PHK begini bayar sisanya bagaimana pak? Gampang. Tas saya cari pinjaman yang lain di mana kek? Kayak lubang tutup lubang dong pak. Ngapain pakai nanya-nanya mas? Mending bantuin sekalian daripada nanya-nanya doang. Ya nggak mungkin lah pak. Ya emang nggak mungkin. Orang-orang kaya lo emang punya hati. Gue selama ini orang baik kan? Assalamualaikum, mama, pulang nih. Waalaikumsalam. Nih ma, pegang semua ma, pegang, buat belanja. Gak usah pak, nggak apa-apa. Duit kemarin masih cukup kok. Kenapa sih kamu dikasih duit susah banget? Kamu nggak mau aku nyari duit? Aku nggak masalahin kamu nyari duitnya. Yang aku masalahin caranya. Ya elah, udah kita obrolin 1000 kali, masa mau 1001? Kamu tuh jadi orang juga mesti realistis dong. Syukur punya laki rezeki lancar, kamu jadi istri dukung. Kok kamu nggak bisa banget sih bikin ibu bangga jadi ibu kamu? Nah betul itu, betul. Kamu jadi orang jangan protes doang, tapi lemari isi gelang emas dari aku semua. Hipokrit itu, hipokrit. Nih aku balikin semua. Ini cincin kawin juga dulu dari hasil itu kan. Kamu yang pegang aja. Nih, tanya sendiri nih. Mas, tajo saya bukan saya yang blokir kan? Pak Nugroho ya? Iya kemarin bapak telat bayar jadi kita blokir pak. Tuh, bener kan? Kenapa bisa sampai telat bayar? Kira aja belagu-belagu punya bini 2 lu, anak lu di sini 5 tau gak lu? 1 habis kecelakaan, tapi duit ke sono semua. Capek gua mah capek. Cari lagi bini ketiga sono, gua potong tuh batang. Si ibu kenapa pak? Ya itu mas, semenjak pakai tajos bini saya jadi pada boros semua. Udah saya tekenin seperlunya aja. Tapi dibilangnya perlu semua, saya yang pusing. 1 habis kecelakaan lagi anak. Oh ya. BTW ini 6.300.000 masih saya tunggu ya pak. Kalau misal udah dilunasin nanti kita aktifin lagi kok tajosnya. Nih 6.300.000 makan tuh. Gak usah nyalain lagi, kapok gua. Aku nggak masalahin kamu nyari duitnya. Yang aku masalahin caranya. Tapi dia nggak bisa ngelunasin kan bukan salah gua. Masa gua mesti ngasih dia duit seada-adanya? Ya gua mau untung juga dong. Perkenalkan bu, saya dari warung Ketek Ebleng. Kami di sini ingin mengajukan bantuan bu. Tajos Pokemon ya? Ah iya betul bu. Enggak mas, saya nggak mau ikut gitu-gituan. Oh gitu. Tapi coba saya jelasin dulu aja kali bu ya. Siapa tahu Nggak minat. mau mas, nggak akan pernah mau. Dilarang sama agama. Oh ibu tenang aja bu. Kita ada paket yang aman dari larangan agama. Saya nggak mau mati ninggalin utang. Oh enggak, tenang aja bu. Kita kan ada asuransi. Jadi seandainya aja ibu meninggal, otomatis utang ibu lunas. Banyak bener cocot lu. Itu tanduk lepas dulu tuh. Malu tau gak lu? Udah sono. Baik, maaf ganggu waktunya bu. Minta maaf sono sama korban-korban lu no. Ini orang udah pada kaya kali ya. Masa dibantu pada nggak mau? Apa bini gua bener ya? Tapi masa gue cari kerja lain sih? Pak, aku mau ngomong. Ngomong apa tuh? Kita kan belum punya anak ya. Hah? Aku boleh kerja nggak? Lah, ngaco amat, ngapain kerja? Ya nggak apa-apa, aku biar ada kegiatan. Taruh. Mau kerja apaan emang? Itu si Eka ngajak aku di percetakan. Ya ampun, enggak. Berat tau nggak kerja di percetakan? Ntar aku pulang kamu nggak ada, aku marah lo ya. Nggak apa-apa kali Pak. Nanti keperluan aku sama ibu semua dari aku aja, nggak apa-apa kok. Ya udah deh gini aja. Kamu kerja aku nganggur dah gimana? Mau begitu? Mau. Ih apaan sih? Kamu demen banget bikin aku pusing ya? Emang aku kurang ngasih kamu apaan sih berisik banget? Halo? Iya tahu Pak Abdul, kenapa? Goblok, seriusan dia kabur. Di rumahnya udah nggak ada orang. Wah, nggak bisa nih. Cari sampai ketemu, nggak mau tahu gua. Itu yang mobil itu, stopin. Woi goblok, nggak tahu diri amat lu ya, bukannya syukur lu gua. Begal, tolong begal. Enggak. Apaan mas? Nih pak, tadi mau begal saya nih pak. Enggak, bukan. Saya ada surat tugasnya kok. Alah, bacot lu, udah hajar. Yat. Lo kok pergi? Itu mobil belum lunas pak. Saya punya surat tugas penyitaannya nih. Oh, kenapa nggak bilang? Ya udah, bubar. Lah, tar dulu ini habis digebukin mau ditinggal gitu ya nih. Bantu dulu Lu dibantu, lu aja nyelakain orang. Emang Pak Hadi mau usaha apa Pak? Resto Padang mas, di Jalan Besar Kotok. Cakep mas lokasinya. Oke nanti kita bakal survei dulu ya Pak. Tapi ini Bapak yakin nih mau ngambil yang 5 tahun? Cicilannya itu 12 juta sebulan loh Pak. Bisa, yakin saya mah. Teman saya juga udah ada yang sukses di situ. Kan orang dari jauh juga pada mampir ntar. Bapak coba pikir-pikir lagi deh Pak. Jaminan Bapak nih rumah Bapak satu-satunya loh. Ya kalau nggak berani ngambil resiko gimana kita mau maju mas? Oh ini kesannya jadi saya yang rayu mas ya? Kan harusnya terbalik mas. Aduh gimana ya? Kayak ngeri gitu Pak ngelihatnya. Udah nggak apa-apa, kenapa-napa kan juga saya yang tanggung. Oh ya udah deh. Ini Bapak tinggal. Tapi Bapak yakin ya? Iya yakin. Udah sini, tinggal tanda tangan aja kan ini. Dibaca-baca dulu aja Pak semuanya. Kalau mau batal sekarang juga nggak apa-apa kok. Minum literasi saya. Pokoknya begitulah kan.
Gue perlu bilang gak ya? Sayang juga sih kalau si bapak lepas. Gue boleh lepas tangan gak sih kalau dia sampai kenapa-napa? Ya Allah, bingung gue. Anaknya si Pak Edi yang kemarin minjem duit pakai SK pensiunan bapaknya, inget gak? Iya, tahu. Kan dia minjem sampai 80 juta ya, dibawa kabur anaknya mah. Serius? Iya. Tapi cicilannya tetap jalan dong. Ya iya mah, kan dia auto debit. Jadi bapak mamanya 800 ribu sebulan aja sisa buat mereka. Ya Allah, mana cukup. Anak-anaknya mana mau nanggung orang tuanya? Emang gak apa-apa, Pak, narikin duit orang lansia begitu? Terus ada lagi si Pak Hadi. Berarti banget dia minjemnya 400 juta buat usaha. Cuma 5 tahun, berarti berapa belas juta gitu sebulan. Nyatanya usahanya gak jalan. Terus gimana? Ya udah, jaminan dia kan rumah. Ditarik rumahnya? Ya habis bagaimana? Terakhir kata teman papa, dia dagang cilok sama sempol ayam. Si Ibu Yanti yang kemarin ngambil tajos dicerain sama lakinya. Kenapa dia? Ya itu, ternyata dia pakai tajos tuh buat jadi pinjol. Dia minjem duit dari kita, ngebayarin motor orang, terus orangnya kabur. Ya Allah. Ya udah kalang kabut kan. Lakinya nggak tahu itu, makanya pas tahu langsung dicerain. Katanya nggak sekali dua kali mas si Bu Yanti begitu. Anaknya juga yang pertama. Innalillahi. Mah, papa kalau berhenti gimana mah? Di sini gue cuma cerita doang bang, karena pasti di pikiran pertama lu kayak nggak masuk akal. Orang kerja enak-enak ditinggal gitu aja buat jadi ojek online. Ya gimana, emang kenyataannya begitu. Dari kisah nyata bang, ada, beneran ada orangnya. Si Randy di dunia nyata tuh ada. Teman gue dia, sampai sekarang dia masih ojek online aja. Keluarganya nggak ada yang setuju, tapi perlahan dia mulai diterima lagi. Setelah bertahun-tahun sih. Kalau kata dia, dulu dia hidupnya enak, tapi sekarang hatinya enak. Apa-apaan berhenti? Lu gak bisa ngambil keputusan sepihak gitu dong. Terus buat apa anak gue merit sama lu?